Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung lagi agak free, jadi video kali ini kita akan membahas soal bagaimana sih membuat abstrak dalam sebuah karya ilmiah dan juga bagaimana tips membuat judul kayak gitu, sehingga kalian bisa praktis dan mungkin kalian bisa konsultasi juga via online dengan komen di video saya di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain ini ya loncengnya ya. Subscribe itu gratis. Kalau di dalam sebuah tulisan ilmiah, artikel ilmiah yang mau dipublikasikan ke ke jurnal internasional atau apapun, itu tidak dibuat bombastis gitu ya. Seperti mungkin kalau mahasiswa suka bikin karya yang sifatnya apa sih, kayak karya ilmiah call for paper antar mahasiswa itu kan misalnya solusi jitu untuk menyelesaikan rambut rontok misalnya kayak gitu. Enggak kayak gitu, tapi karena ini ilmiah maka bikin yang singkat tapi yang menukik kayak gitu. Misalnya seperti ini, the effectiveness of Baitul Mal wa Tanwil in reducing poverty. Nah, ini ngambil kasusnya the case of Indonesian Islamic Microfinance Institution kayak gitu. Tidak seperti skripsi yang misalnya kadang pengaruh bla 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 terhadap bla 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 bla, kayak gitu. Jadi nggak sekaku itu juga kali gitu. Jadi ada di antara kekakuan yang biasanya di skripsi dan sama di artikel karya ilmiah lomba antar mahasiswa kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ya contoh jadi judul kayak gitu ya tadi. Contoh lagi, the impact of maternal literacy and participation programs, evidence from a randomized evaluation in India kayak gitu. Ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi, in between. Kemudian soal abstrak. Soal abstrak ini, abstrak itu biasanya terdiri dari tujuan. Jadi nggak usah menyebutkan latar belakang di dalam abstrak. Jadi ini yang commonly use adalah langsung ke tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah bla 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 dengan menggunakan metode apa, di mana, tahun berapa, atau apapun variabelnya sebutkan. Kemudian hasilnya adalah bla 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 bla. Jadi sangat singkat, padat, dan jelas. Kadang ada beberapa jurnal yang mensyaratkan untuk abstraknya itu kurang dari 100 words. Bayangkan 100 words itu sedikit ya. Jadi kita harus bisa memangkas gitu. Ini yang kadang menjadi challenge buat kita gitu. Apalagi yang sifatnya dari tulisan skripsi atau tesis, disertasi yang bisa sampai ratusan halaman, itu dikompres menjadi maksimum 10 halaman atau maksimum 5.000 kata. Itu challenge ya. Makanya kalau saya sarankan, menurut saya sih karena nggak tahu ya, saya belum mengetahui aturan terbaru apakah ada batas minimum penulisan skripsi, halaman skripsi atau tidak. Tapi yang jelas mulai sekarang itu belajarlah untuk membuat kalimat-kalimat yang efektif gitu. Nanti kita bahas apa itu kalimat yang efektif. Kemudian itu tadi ya, seperti contohnya ini, using a randomized field experiment in India, itu metodenya dia langsung, we evaluate the effectiveness of adult literacy bla bla bla, itu adalah tujuannya. Bawahnya itu adalah hasilnya, kayak gitu. Kemudian ini, nah sekali lagi untuk penulisan abstrak itu juga sangat berbeda, beragam antar publisher. Jadi kalian harus kenal apa itu publisher, apa itu jurnal, apa itu artikel. Itu sangat berjenjang ya. Kalau publisher itu dia biasanya membawai beberapa jurnal yang dia terbitkan ya, kayak penerbit gitulah. Kemudian jurnal itu nama bukunya, nama jurnalnya, kemudian artikel itu ada artikel kita kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang Indonesia atau mahasiswa saya atau ya beberapa orang di sekitar saya itu selalu bilang, jurnalnya udah banyak nih. Oh, buset, dia bisa mempublikasikan jurnal, Bro, gitu. Enggak ya, tapi artikelnya banyak ya. Nah, itu lebih tepat. Jadi kalau ini untuk Humanomics ini dia under publisher-nya Emerald.
Dia, dipisah abstraknya ada, tujuannya, kemudian desain metodologi atau approach-nya, jadi dibeda-bedain kayak gitu. Bahkan, finding-nya, originality value-nya, sampai keyword-nya juga dibedakan. Nah, tadi kan untuk, tujuan, untuk desain metodologi itu kan tergantung dari style kalian ya. Finding-nya juga hasilnya seperti apa itu dijelaskan secara singkat. Nah, originality. Nah, ini kalau ini yang sebenarnya tantangan paling sulit dalam membuat sebuah paper adalah menemukan novelty atau originality kita apa, sesuatu yang baru yang kalian bawa itu apa, riset gap-nya seperti apa. Nah, itu yang takes time ya untuk menentukan riset gap. Jadi kalian harus baca banyak banget yang terkait dengan, area kalian, lalu, "Oh iya, ini belum tertulis ya, ini belum diteliti ya. Oke, novelty saya adalah ingin mengisi riset gap ini." Nah, itu challenge. Keywords maksimal 5 ya. Jadi biasanya sih mereka sudah men-state di situ nggak boleh 5, nggak boleh lebih dari 5 kayak gitu ya. Dari saya mengenai bagaimana membuat abstrak gitu ya. Semoga bermanfaat dan datang lagi ke channel YouTube saya untuk belajar bagaimana menulis yang baik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.